Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anandaku sekalian, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga diberi kemudahan untuk melakukan kegiatan belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian dalam 3 pecahan dan soal ceritanya. Seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Eits, sebelumnya kita ikuti dulu kuis tebak gambar pada layar berikut. Yaitu ada 2 gambar nih teman-teman. Kira-kira jawabannya apa ya? Silakan bagi Ananda yang ingin menjawab, boleh jawab di kolom komentar. Bapak kasih waktu 5 detik. Siapa yang kira-kira bisa menjawab dengan tepat nih? Ini berhubungan dengan tema kita, yaitu di sistem pencernaan. Coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira siapa yang jawabannya tepat nih? Dan jawabannya adalah asam lambung. Siapa anak hebat yang bisa menjawab dengan tepat nih? Jawabannya adalah asam lambung. Jadi kalau teman-teman gak tahu ini gambarnya apa, coba tanya sama orang tua kalian, pasti tahu. Kalau ini adalah gambar asam, dan yang ini adalah salah satu organ pencernaan kita, yaitu lambung. Dan asam lambung ini adalah salah satu gangguan atau penyakit pada pencernaan manusia. Biasanya dikarenakan mengkonsumsi yang pedas-pedas, terlalu pedas, atau yang asam-asam. Nah, ini dapat menyebabkan penyakit asam lambung. Kita lanjut untuk soal matematikanya. Sebelumnya, yaitu di video sebelumnya, teman-teman sudah membahas ya tentang pembagian dengan tipe soal yang 4 ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipe soal yang 3 pecahan seperti ini. Oke. Untuk flashback atau mengingat kembali, Bapak akan bahas salah satu contoh soal yang kemarin. Jadi intinya bahwa dalam pembagian pecahan ya, bilangan yang ada pada tanda setelah bagi ini harus dibalik untuk dijadikan perkalian. Langsung aja kita masukkan nih. 1/3 lalu dikali 5/2. Jadi yang bilangan ini nih, yang kedua ini, itu dibalik untuk mengubah jadi perkalian ya. Pembagian dijadikan perkalian dengan cara apa? Dengan cara dibalik. Oke, kalau udah kayak gini tinggal dikalikan. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sehingga jawabannya 5/6. Ini adalah dasarnya teman-teman, yaitu ketika kita mengubah pembagian menjadi perkalian, bilangan yang ada pada sebelah kanan tanda bagi ini, bilangan yang kedua ini harus dibalik. Nah, itu adalah dasarnya. Kalau teman-teman sudah tahu dasarnya, kedepannya nanti akan sangat mudah. Kita masuk pada soal tujuan kita, yaitu 3 bilangan pecahan. Sebenarnya sama aja teman-teman. Intinya adalah ketika ada pembagian, pertama harus kita ubah jadi perkalian. Dengan cara apa? Dibalik. Untuk itu, coba teman-teman lihat. Dari warna ungu, biru, dan merah, manakah bilangan nanti yang akan dibalik? Ayo. Yang biru nanti. Langsung aja kita masukkan ya. 2 1/9. Kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 9 dikali 2 sama dengan 18. Ditambah 1 jadi 19. Sehingga 19/9 dibagi 4/9. Nah, karena ini masih pembagian,
kita jadikan perkalian. Dengan cara apa? Dibalik. Lalu ditaruh 1/3-nya. Nah, 9 dan 9 masih bisa kita kecilin, sehingga nanti akan mudah dalam perkaliannya. Dicoret, dibagi 9, sehingga menjadi 19/1. Ya, 9-nya udah dibagi kan, udah dicoret. Lalu 1/4 dikali 1/3. Oke. Nah, ini adalah perkalian yang memudahkan karena sudah dikecilin, sudah dicoret, ya, sudah dibagi. Atas bagi 9, bawah juga dibagi 9. Kalau udah gini gampang teman-teman, tinggal kita kalikan. 19 dikali 1 dikali 1 sama dengan 19. Yang bawah 1 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12. Sehingga jawabannya adalah 19/12. Tapi karena ini bilangan yang atas masih lebih besar, ya, pembilangnya masih lebih besar dibandingkan bilangan yang bawah, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Kita sederhanakan. Ingat, kalau menyederhanakan kita ubah jadi pecahan biasa, yang bawahnya tetap, sehingga kita nyari yang tengah dan yang atas saja. Untuk nyari yang tengah, coba teman-teman lihat 12 dikali berapa yang mendekati 19. Dikali 1 ya. Kalau dikali 2 kan 24. 12 kali 2 24. Itu melewati, nggak boleh melewati 19. Harus mendekati tapi tidak boleh melewati. Sehingga sudah dapat yang tengah, tinggal cari yang atas, yaitu pembilang yang lama nih, 19 dikurang hasil perkalian ini, 12 kali 1. Sehingga 19 dikurang 12 sama dengan 7. Dan jawaban yang paling tepat adalah 17/12 ya. Kalau jawab yang ini masih belum tepat, masih belum selesai. Paham ya? Lanjut untuk yang jenis yang kedua. Ya, misalkan ada soal yaitu 4 dikali 3/7 dibagi 5 1/7. Coba kali ini manakah bilangan ya? Warna bilangan apa yang nanti akan dibalik? Apakah warna ungu, biru, atau merah? Coba teman-teman lihat. Yang harus dibalik adalah yang warna merah, benar nih, karena dia masih pembagian. Nanti harus kita ubah jadi perkalian dengan cara dibalik. Yang atas ditukar yang jadi di bawah, yang bawah ditukar jadi di atas. Langsung kita masukin yuk. 4 kita masukin jadi 4/1 ya, biar mudah. Lalu dikali 3/7. Ya, ini tetap. Lalu dibagi 36/7. Dapat dari mana nih? Ya karena kita ubah. 7 dikali 5 sama dengan 35 tambah 1 jadi 36. 7 kali 5 35 tambah 1 36. Ingat caranya, bawah dikali tengah ditambah atas. Ini kalau ngubah jadi pecahan biasa. Nah, ini kan baru diubah doang nih, diubah jadi pecahan biasa. Belum diubah perkaliannya, pembagiannya belum diubah. Nah, kalau kita ubah, maka harus dibalik jadi 7/36. Nah, setelah ini agar lebih mudah perkaliannya, kita coret-coret. Kita bagi mana yang bisa kita bagi. Nih, ada angka 7 sama 7. Kita coret aja ya. Kita sama-sama bagi 7. Sehingga jawabannya 4/1 dikali 3/1 ya, berubah jadi 1 dikali 1/36. Nah, masih bisa dicoret nggak? Masih dong, ini kan gampang nih. 4 bisa kita bagi 4, 36. Kita bagi 4. Kita coret dulu sehingga berubah jadi
1/1 dikali 3/1 dikali 1/9. Karena 36 dibagi 4 sama dengan 9. Pinter. Kalau udah gini gampang ya teman-teman ya, tinggal dikaliin aja. 1 dikali 3 dikali 1 sama dengan 3. Lalu 1 dikali 1 kali 9 sama dengan 9. Sehingga jawabannya adalah 3/9. Tapi masih bisa dikecilin nih teman-teman. 3 masih bisa dibagi 3, 9 juga bisa dibagi 3 kan? Sehingga kita kecilin aja. Sama-sama kita bagi 3, sehingga jawabannya adalah 1/3. Ini adalah jawaban yang paling tepat, paling benar. Lanjut, sekarang kita menuju ke soal cerita. Iya, ada soal seperti ini teman-teman. Di rumah, Fahri dan Yusuf membuat kue untuk Randi yang sedang sakit. Setiap membuat adonan kue dibutuhkan 1/2/3 kg tepung. Apabila mereka memiliki 10 kg tepung, berapa kue yang dapat mereka buat? Caranya gimana kira-kira nih? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi perumpamaannya seperti ini. Ada 10 kg tepung ya, mereka punya nih persediaan. Lalu untuk membuat satu kue ya seperti ini, itu membutuhkan 1/2/3 kg tepung. Pertanyaannya, kalau mereka punya 10 kilo ini, kalau dihabiskan, dijadiin kue semua, bisa jadi berapa kue ya? Perumpamaannya sama seperti ini. Ketika kalian punya uang 10.000, lalu dibagi ke 2 orang, maka masing-masing orang akan mendapatkan 5.000. Caranya seperti apa? Yaitu 10.000 dibagi 2 sama dengan 5.000. Hal yang ini juga sama. Ya, kita masukkan menjadi jawaban yang tertulis, yaitu 10 dibagi 1/2/3 ya. Lalu 10 kita jadikan 10/1. Yang ini kita ubah dulu jadi pecahan biasa. 3 dikali 1 3, ditambah 2 5. Sehingga jawabannya adalah 5/3. Ini masih pembagian, tapi kita harus ubah jadi perkalian dengan cara kita balik. Simsalabim, abrakadabra, jebret, jadilah 3/5. Kalau udah kayak gini, kira-kira ada nggak yang bisa kita coret nih? Ada ya. Ini 10 bisa kita bagi 5, 5 juga bisa kita bagi 5. Kita coret. Nah, 10 jadi 2 karena tadi sudah dibagi 5 ya. Lalu yang kanan ini jadi 3/1 karena 5 tadi sudah dibagi 5. Sehingga kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi dengan 10 kg tepung ini yang mereka miliki ya, bisa membuat menjadi 6 kue. Dan jawabannya adalah 6 kue. Lanjut, kita masuk ke contoh soal cerita yang kedua. Keluarga Ferin menghabiskan 1/3 liter beras setiap hari untuk dikonsumsi, yaitu dijadikan nasi lalu dimakan. Apabila mereka memiliki 22/3 liter beras, berapa harikah beras itu bisa habis? Jadi keluarga Ferin ini hanya menghabiskan 1/3 liter beras ya untuk dikonsumsi satu harinya. Berarti mungkin dia menggunakan sagu, jagung, singkong, ubi ya untuk menggantikan nasi. Karena jagung, sagu, singkong, ubi ya itu juga termasuk sumber karbohidrat yang bisa menggantikan nasi. Sehingga keluarga Ferin ini menghabiskan hanya 1/3. Dan mereka memiliki cadangan beras sebanyak 22/3.
Nah, cadangan beras ini habis dalam berapa hari ya? Yuk kita umpamakan dalam gambar dulu. Ini gambar cadangan beras milik keluarga Ferin sebanyak 22/3 liter. Setiap hari beras itu digunakan untuk dikonsumsi sebanyak 1/3 liter. Nah, kira-kira beras itu akan habis dalam berapa hari? Sama seperti tadi logikanya, yaitu kita masukkan dalam pembagian 22/3 dibagi 1/3. Sehingga kita ubah dulu nih 22/3-nya jadi pecahan biasa, yaitu 3 dikali 20 ditambah 2 sama dengan 62/3. Lalu kita balik ya pembagiannya, 1/3 kita jadikan perkalian, jadinya 3/1. Tinggal kita coret ya, 3 dicoret dengan 3 sama-sama dibagi 3. Tinggal kita kalikan, 62/1 dikali 1/1, karena sudah dicoret ya. Langsung aja kita kali, 62 dikali 1 sama dengan 62. 1 dikali 1 sama dengan 1. 62/1 sama dengan 62 aja, 62 hari. Berarti jawabannya beras keluarga Ferin akan habis pada 62 hari. Nah, demikian pembahasan pada contoh soal cerita. Selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal pada soal-soal berikut ini. Silakan dikerjakan dengan mandiri, jujur ya, dan juga dengan teliti. Jangan mudah menyerah. Harus perlahan dan juga tenang dalam mengerjakan. Setelah itu, silakan dikumpulkan kepada guru Ananda sekalian. Semoga pembahasan kita bermanfaat dan juga teman-teman dapat menyelesaikannya dengan mudah. Terima kasih, sampai jumpa.